diambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Catherine Nagaria dan diterbitkan oleh Sekolah Terpadu Pahoa. Yuk simak baik-baik. Pada zaman dahulu di wilayah Sumatera Utara terdapat dua kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Timur dan Kerajaan Barat. Raja dari Kerajaan Timur menikah dengan adik perempuan dari Raja Kerajaan Barat. Mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Dayang Bani dan Sandian Raja. Iya, Us. Sayangnya, Saya mau video, Us. adik itu masih kecil, mereka harus ditinggal oleh kedua orang tuanya. Seharusnya Sandian Raja lah yang menjadi penerus Kerajaan Timur. Tetapi karena Sandian Raja tinggal ngasihkan Pak Slamet kan, Us? Akhirnya ditunjuk Mbak, tolong ambilkan, Mbak. Paman Karaeng. Paman Karaeng adalah sosok yang kejam dan serakah. Makasih ya, Us. Setelah mengetahui bahwa Paman Karaeng akan memimpin kerajaan, Dayang Bani langsung menyembunyikan benda-benda pusaka agar tidak jatuh ke tangan pamannya. Ternyata perbuatan Dayang Bani diketahui oleh sang paman. Akhirnya sang paman memaksa Dayang Bani untuk mengatakan di mana benda pusaka itu. Namun tetap saja Dayang Bani tidak mau mengatakannya. Ia pun mengancam Dayang Bani. "Hei anak kecil, jika kamu tidak mau mengatakan di mana letak benda pusaka itu, aku akan membunuhmu," ucap Paman Karaeng. "Aku tidak takut paman, dan aku tidak akan mengatakan di mana letak benda pusaka itu. Seharusnya adik Sandian Raja lah yang berhak atas benda-benda pusaka ini, bukan kamu," jawab Dayang Bani dengan tegas. Dengan penuh amarah, Paman Karaeng membuat Dayang Bani dan Sandian Raja ke hutan. Sesampainya di hutan, Paman Karaeng mengikat Dayang Bani di atas pohon yang tinggi agar tidak bisa dicapai oleh Sandian Raja yang masih kecil. Berkali-kali Sandian Raja mencoba untuk memanjat pohon itu, namun tetap saja ia selalu terjatuh. Ia hanya bisa menangis keras dan kakaknya yang bergantung sampai air matanya tidak bisa keluar. "Adikku, maafkan kakak ini tidak bisa menjagamu lagi. Jika kamu lapar, makanlah buah-buah yang ada di dalam hutan ini," ucap Dayang Bani lemas karena tidak makan dan minum sama sekali. Akhirnya Dayang Bani mengembuskan nafas terakhirnya. Kakak, paman sungguh kejam." Tahun demi tahun berlalu, Sandian Raja tumbuh menjadi pria yang gagah dan tampan. Pada suatu malam, Sandian Raja mendengar bisikan dari arwah Dayang Bani. "Hei adikku, bagilah kamu menemui Raja Soma di Kerajaan Barat," bisik Dayang Bani. Lalu ia pun pergi menemui Raja Soma. Raja Soma adalah kakak kandung dari ibu mereka. Raja Soma adalah raja yang baik hati, bertolak belakang dengan Paman Karaeng. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya Sandian Raja sampai di Kerajaan Barat dan menemui Raja Soma. "Maaf Baginda, hamba adalah Sandian Raja, putra mahkota dari Kerajaan Timur," ucap Sandian Raja. Raja Soma sungguh terkejut dengan apa yang ia dengar. Ia telah mengira bahwa keponakannya telah meninggal setelah bertahun-tahun tidak mendengar kabarnya. "Baiklah, jika kamu benar-benar keponakanku, aku akan memberimu beberapa syarat," ucap Raja Soma. Ternyata Sandian Raja bisa melakukan semua syarat itu. Raja Soma bingung dengan apa yang ia lihat, namun ia tidak begitu saja percaya. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia menyuruh Sandian Raja untuk menunjuk seorang putri raja dari puluhan gadis di sebuah ruangan yang gelap dengan mata ditutup selembar kain. Lagi-lagi Sandian Raja berhasil. Gadis yang ditunjuknya memang benar seorang putri raja.
Sandian Raja diakui sebagai keponakannya dan dinikahkan dengan putrinya. Pada suatu malam, Sandian Raja melihat Dayang Bandik di dalam mimpinya. Dayang Bandik mengingatkan Sandian Raja untuk menyerang ke kerajaan timur. Keesokan harinya, Sandian Raja mengumpulkan seluruh pasukan untuk menyerang ke kerajaan timur. Wahai pasukanku, kita berkumpul hari ini untuk menyerang ke kerajaan timur. Hidup, hidup, hidup! Ternyata serangan ini tidak diantisipasi oleh Paman KKN, sehingga Paman KKN kalah telak dan tewas di tangan Sandian Raja. Akhirnya tahta kerajaan timur berhasil direbut oleh Sandian Raja. Lalu ia pun hidup bahagia bersama istri dan rakyatnya. Pesan moral dari cerita tadi adalah bekerja keraslah jika menginginkan hasil yang baik, karena hasil yang baik membutuhkan pengorbanan. Baju putihku telah ternoda gara-gara makan ayam kecapi